Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prastio, selamat datang di channel Ruang Belajar. Kita semua tahu mengumpulkan uang itu butuh waktu. Sementara menghabiskannya itu sangat mudah. Mungkin kita butuh waktu 1 bulan untuk menghasilkan uang 10 juta. Sementara untuk menghabiskan uang 10 juta, mungkin Anda hanya butuh waktu 1 hari, bahkan 1 jam, atau mungkin dalam hitungan menit. Kondisi inilah yang kadang bikin orang udah susah payah bekerja, sudah berjuang mengumpulkan uang, namun gagal mengendalikannya. Sehingga apa? Uangnya sangat mudah habis. Oleh karena itu, kita butuh benar-benar mengenal kemana saja uang yang kita keluarkan itu, bagaimana polanya, dan bagaimana cara kita mengeluarkannya. Pemahaman yang tepat tentang pola uang keluar itu punya manfaat yang sangat besar buat kita agar mampu melakukan perubahan yang sangat besar dalam cara kita kelola uang. Di video kali ini saya akan membahas pentingnya mengenal pola uang keluar untuk perbaikan kondisi finansial kita. Jadi simak terus video ini sampai selesai ya. Sadar atau tidak, uang itu punya pola. Baik pola dia datang ataupun pola dia keluar. Memahami bagaimana pola keluar uang itu sangat penting. Pemahaman yang tepat dan yang jernih tentang bagaimana uang itu keluar, ini membuat kita benar-benar mampu memetakan bagian mana yang harus kita ubah dan bagian mana yang tetap kita izinkan untuk terus berlangsung. Banyak orang ingin mengubah cara dia kelola uang, tapi dia sendiri nggak ngerti bagaimana cara dia mengelola uang. Maka memahami pola uang keluar ini adalah kunci. Jika kita sudah kenal bagaimana cara kita kelola uang, kemana saja uangnya, untuk apa saja semuanya, maka kita akan lebih mudah membuat peta dan kemudian menganalisis bagian mana yang sudah kita lakukan dengan tepat dan bagian mana yang kita lakukan dengan cara yang kurang baik. Perubahan besar itu baru bisa kita mulai setelah kita paham pola yang kita lakukan. Banyak orang ingin berubah menjadi sesuatu dengan target tertentu, tapi kita tidak tahu apa yang harus kita ubah. Agar kita tahu apa yang harus kita ubah, kita harus kenal bagaimana cara yang kita lakukan selama ini. Ini berlaku sama untuk cara pengelolaan uang kita. Agar kita mengerti bagian mana yang harus kita perbaiki, kita harus kenal dulu selama ini bagaimana sih cara kita kelola uang. Dengan kata lain, memahami dan mengenal pola uang keluar itu adalah cara untuk membuat peta. Peta inilah yang kemudian akan kita jadikan sebagai acuan. Ibarat kata, memahami pola uang keluar itu adalah bagian pertama dan utama sebelum kita menetapkan apa yang harus kita ubah. Setelah kita tahu apa yang harus kita ubah, barulah kita mulai bertindak. Kita lakukan evaluasi dan pengawasan terhadap proses dan target perubahan itu. Dengan kita memahami apa yang harus kita ubah, kita dapat melakukan proses pengendalian. Apakah perubahan ini berjalan dengan baik atau tidak? Apakah proses ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan kita, atau sebaliknya? Biar lebih mudah, akan saya berikan ilustrasinya. Katakanlah Dani, dia punya pola uang bahwa sebagian besar uangnya habis hanya untuk bersenang-senang, untuk bermain game online, kemudian nongkrong dan jalan-jalan. Setelah itu kita petakan bahwa sekitar 60-70% pengeluarannya untuk hal ini. Maka kita butuh mengubahnya. Katakanlah kita punya target mengubah pola pengeluarannya menjadi hanya 20% saja. Kita mengurangi 40% pengeluaran yang untuk bersenang-senang itu dan kemudian dialihkan untuk tujuan yang lain, yakni untuk saving. Setelah kita tahu polanya, kita tetapkan apa yang ingin kita ubah, barulah kita mulai action. Dalam action ini kita mulai melakukan pengendalian. Misal Dani punya penghasilan 5 juta. 60% dari penghasilan itu yakni sebesar 3 juta habis untuk have fun, untuk bersenang-senang dan untuk bermain game. Kemudian kita udah tetapkan targetnya pengeluaran untuk bersenang-senang hanya 1 juta.
Artinya kita harus mengurangi nih dari 3 juta pengeluaran untuk bersenang-senang menjadi 1 juta saja. Setelah semuanya konkret, baru kita mulai susun aksinya. Kita ambil nih 2 juta dari penghasilan tadi, kemudian kita tabung. Kita sisakan 1 juta dan kemudian kita masukkan ke dalam sebuah amplop atau ke dalam rekening khusus. Maka di sini kita udah tetapkan bahwa hanya 1 juta ini yang boleh untuk bersenang-senang. Jika lebih kita harus stop, kita harus berhenti, kita harus tahu diri bahwa target kita hanya 1 juta untuk bersenang-senang. Mungkin tindakannya dengan mengurangi nongkrong, biasanya seminggu 3 kali sampai 4 kali, cukup hanya sekali saja seminggu. Atau kita mulai mencari aktivitas baru yang jauh lebih produktif. Mungkin dimulai dengan cari teman-teman baru atau hal sejenisnya. Intinya setelah kita tetapkan anggaran, kita juga tetapkan tindakan nyata bagaimana cara mengubahnya. Buat sahabat semua, silahkan menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Mulai kenali pola uang keluar, analisis bagian mana yang salah dan perlu diperbaiki, dan tetapkan target perubahannya. Setelah itu, kita juga harus mengubah tindakan kita. Walaupun nih, sekilas cara ini sederhana, tapi ini nggak mudah. Butuh keseriusan dan butuh konsistensi. Setidaknya semua harus kita lakukan agar semua menjadi lebih baik. Mudah-mudahan video sederhana ini bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman semua mampu memahami bagaimana pola uang kita, mampu memahami bagian mana yang harus kita perbaiki, dan mampu melakukannya secara konsisten proses perbaikan itu. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.